Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa online yang kami hormati, hari ini kita bertemu kembali dalam kuliah Wahdatul Ulum yang kedua. Beberapa hari yang lalu kita juga telah menyaksikan tentang kuliah Wahdatul Ulum yang pertama dan telah hadir kembali bersama kita Bapak Profesor Dr. Syahrin Harahap MA yang akan bersama kita menyampaikan tentang kuliah Wahdatul Ulum ini. Saya ingin menyapa dulu, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan semoga Bapak senantiasa sehat ya, agar kita terus dapat mengikuti kuliah Wahdatul Ulum ini. Pak Prof, kita ingin melanjutkan kuliah kita ini, jadi kita akan bertanya lagi tentang ada berbagai model universitas Islam yang ada di dunia ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini, Pak? Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia ini banyak sekali model-model universitas Islam, perguruan tinggi Islam. Dan masing-masing menyebutnya Islam atau Islami meskipun dengan bentuk, strategi, dan paradigma yang berbeda. Secara garis besar, universitas Islam itu ada dua. Yang pertama, universitas yang di dalamnya diasuh ilmu-ilmu sains atau Islamic Science yang selama ini kita sebut ilmu umum, dan ada fakultas agama, ada fakultas agama Islam. Di universitas yang Islamic Science tadi, ilmu umum yang disebut selama ini, mengapa dia disebut universitas Islam? Karena di fakultas-fakultas itu, fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas pertanian, fakultas teknik, dan lain-lain sebagainya, diajarkan mata pelajaran agama. Jadi selain ada fakultas agama, ke fakultas non-agama atau Islamic Science itu diajarkan mata pelajaran atau mata kuliah agama. Kan? Model ini berarti dalam ilmu-ilmu yang dikembangkan di fakultas-fakultas itu tidak dilihat sebagai ilmu Islam, tetapi di fakultas itu ada mata pelajaran atau mata kuliah Islam. Sementara di fakultas agama yang saya sebut tadi, diajarkan Islam, dan barangkali sangat sedikit ilmu pengetahuan Islam atau Islamic Science. Itu satu model. Model yang kedua adalah universitas yang di fakultas di universitas itu ada fakultas agama, ada fakultas non agama atau yang kita sebut dengan Islamic Science. Tetapi di dalam fakultas yang ilmu sains atau sains Islam atau non-agama yang kita sebut tadi itu, Islam menjadi perspektif utama di dalam semua bidang ilmu. Jadi bukan seperti tadi, di fakultas umum itu ada mata pelajaran agama. Sekarang bukan itu. Yang terjadi adalah semua ilmu, semua mata kuliah yang diajarkan di fakultas itu dilihat dalam perspektif Islam. Jadi kembali kepada landasan filosofi kita bahwa ilmu itu satu dari Allah. Jadi ilmu itu sebenarnya semua Islam, semua ilmu Islam. Asal dia baik, ilmu itu ilmu Islam. Akan tetapi perspektif sekularistik membedakan ini.
mana ilmu Islam, mana ilmu yang bukan Islam atau non-Islam. Mana fakultas agama, mana fakultas umum. Tapi dalam perspektif Universitas Islam, yang kedua ini, di fakultas umum itu, semua ilmu dilihat sebagai ilmu Islam. Maka tidak mendesak atau tidak mutlak bahwa di situ harus ada mata pelajaran agama. Tetapi ilmu itu semua dilihat sebagai ilmu agama. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa ilmu itu diajarkan oleh Allah kepada manusia seluruhnya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi Islam di universitas ini bukan hanya ada di fakultas agama atau mata pelajaran agama, tetapi pada semua ilmu, semua bidang, itu adalah ilmu Islam dan dilihat sebagai perspektif, dalam perspektif Islam. Saya kira seperti itu. Iya, cukup luas tentang Islamic Science ini, apalagi yang kedua itu bahwa semua dilihat dari ilmu itu adalah ilmu agama ya Pak Prof ya. Nah untuk UIN sendiri Pak Prof, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saat ini Pak Prof pimpin, ini bagaimana penerapannya? Iya, jadi kita lebih cenderung pada yang kedua. Jadi Universitas Islam Sumatera Utara itu mengasuh fakultas-fakultas agama, di mana di situ diajarkan Islamic Studies, ilmu keislaman. Tapi kita mengasuh ilmu sains Islam yang dalam perspektif sekularis disebut dengan ilmu umum. Padahal sebenarnya ilmu umum itu adalah ilmu Islam juga. Tetapi kita membahas, mengembangkan, meneliti, dan mengembangkan ilmu ini dilihat sebagai ilmu Islam. Walaupun kita tidak sebut saintek Islam, kan kita ada fakultas sains dan teknologi, tidak kita sebut saintek Islam. Kenapa? Karena sains dan teknologi itu Islam. Fakultas Kesehatan Masyarakat tidak lagi kita sebut Fakultas Kesehatan Masyarakat Islam. Kenapa? Fakultas Kesehatan Masyarakat itu dilihat dan dikembangkan sebagai perspektif Islam. Jadi universitas ini membuat Islam sebagai ruh yang menggerakkan semua ilmu, sehingga nanti alumnusnya itu ilmu apapun yang dikembangkan dan dipelajarinya, dia meyakini itu adalah sebagai ilmu Islam, dan itu akan dapat membantu dan mengembangkan masyarakat dengan perspektif Islam. Ya, berarti luar biasa nih ya Pak Prof ya, UIN Sumatera Utara walaupun kita punya fakultas umum, tetapi bagaimana kita tetap menerapkan ilmu Islam di dalam kurikulum atau fakultas-fakultas umum. Ilmu tadi itu diyakini, dipandang, dan dikembangkan sebagai Islam. Ya. Sebagai ilmu pengetahuan Islam. Ya. Bukan ilmu pengetahuan di luar Islam, tapi adalah di dalam Islam. Kelebihannya itu untuk Universitas Islam, benar, Pak Prof benar, ya. Benar. Pak Prof, jadi untuk mencapai ini semua, apa yang kita perlukan dan apa yang harus kita persiapkan? Saya kira pertanyaan ini bagus sekali. Dunia Islam dengan universitas-universitas yang ada sudah lama terpengaruh, jika bukannya terperosok dalam perspektif sekularis. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Kita sekarang mengembangkan wahdatul ulum, kesatuan ilmu dengan pendekatan transdisipliner. Dengan ini kita harapkan kita memiliki keyakinan, memiliki perjuangan, dan memiliki aktualisasi ilmu sebagai ilmu Islam. Untuk itu diperlukan 3 hal. Pertama, segenap pimpinan pengelola lembaga pendidikan UIN Sumatera Utara, para dosen,
dan tenaga kependidikan, para pegawai dan para pejabatnya itu harus mematuhi, memahami dan konsisten di dalam melihat persoalan ini sebagai wahdatul ulum. Oleh karenanya kita buat buku pedoman. Ini buku pedoman kita di dalam mengembangkan wahdatul ulum. Jadi harus paham apa itu wahdatul ulum, baru bisa menjadi guru dan murid dari wahdatul ulum. Jadi ada pemahaman dan komitmen bersama terhadap wahdatul ulum itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesungguhan. Kita harus bersungguh-sungguh karena kita sudah lama terperosok di dalam pandangan sekularistik yang memisahkan keduanya ini. Tetapi paradigma wahdatul ulum itu membawa kita kepada kesejatian ilmu pengetahuan, dan kita harapkan dengan demikian kita harus bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Mungkin kalau kita pergi ke perguruan tinggi sana tidak kita temukan yang direncanakan, bahkan pergi ke perguruan tinggi Islam atau universitas Islam di tempat lain itu enggak kita temukan. Oleh karenanya dia harus rujuk kepada buku panduan, dan kita harus bersungguh-sungguh dan sabar bagaimana untuk melakukan perubahan sehingga ilmu yang dipelajari di UIN Sumatera Utara itu ilmu yang baik, berguna dan menyelamatkan. Ya, saya kira itu. Makasih. Ya, luar biasa ya Pak Prof, tentang wahdatul ulum ini tidak hanya nanti kajiannya kepada mahasiswa atau output yang akan kita hasilkan, tetapi bagaimana juga komitmen para pegawainya tetap menerapkan wahdatul ulum ini ya Pak Prof ya. Pemirsa, menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini, dan ini akan terus berlanjut. Kita akan terus membahas tentang wahdatul ulum bersama Profesor Dr. Syahrin Harahap MA, dan hari ini kita cukupkan dulu sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai ketemu untuk berikutnya, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih ya Prof ya. Terima kasih.